Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatang, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Brebes. Di sini saya akan membagikan tugas aksi nyata modul 3.3. Nah, mengenai latar belakang. Di sekolah kami, salah satu permasalahan utama adalah sampah. Selain karena tidak memiliki penjaga sekolah untuk mengurusi keperluan ini, lingkungan yang banyak akan pepohonan juga kurangnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya merupakan penyebab utama yang menyumbang banyaknya sampah berserakan di lingkungan. Bukan hanya itu saja, bahkan ada beberapa warga sekitar yang terpantau membuang sampah ke area lokasi pembuangan akhir yang berada di sekolah kami. Menyikapi hal tersebut, maka harus ada program yang bisa memberikan solusi secara menyeluruh, sehingga diharapkan masalah ini tidak akan terus-terusan terjadi. Bahkan, sampah yang merupakan barang sisa yang terkesan kotor tersebut, sejatinya bisa berguna kembali jika ada suatu upaya yang bisa mengarah ke hal tersebut. Atas dasar itu, diharapkan solusi yang diberikan bisa merubah kelemahan tersebut menjadi sebuah kekuatan. Hal negatif bisa merubah menjadi positif. Misalnya saja dengan mendaur ulang sampah, menjadikannya sebagai salah satu bahan utama dalam suatu pembuatan karya seni ataupun produk tertentu yang memiliki nilai guna baik untuk siswa maupun masyarakat sekitar. Atau minimalnya ada bank sampah yang bisa mengumpulkan sampah dan membedakan antara sampah organik dan anorganik. Kemudian untuk sampah anorganik tersebut bisa untuk dijual kembali. Dengan hal ini tentunya selain dapat mengatasi masalah, tentunya juga bisa menambah pendapatan khas kelas masing-masing sehingga bisa mengembangkan untuk kegiatan siswa maupun lainnya. Hal yang paling penting di sini tentunya selain semakin membuat budaya positif, siswa juga dilatih menjadi orang yang lebih produktif di masa kini dan masa depannya. Lantas apa yang saya lakukan dalam hal aksi nyata ini? Menyadari permasalahan tersebut, maka kepedulian akan lingkungan tentunya harus digaungkan melalui program gerakan bersih-bersih sampah atau yang saya singkat sebagai Gebres yang sebelumnya telah disebutkan dalam tugas demonstrasi kontekstual. Maka upaya tersebut direalisasikan. Melalui program ini, lingkungan sekitar juga dilibatkan untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Para pedagang juga diajak untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Minimalnya mereka diajak untuk mengambil sampah yang berserakan dari sisa-sisa produk dagangan mereka. Biasanya produk yang dalam bungkus plastik maupun lainnya ketika dibuang berserakan, maka pedagang diajak untuk minimalnya membuang sampah tersebut pada tempatnya. Hal yang terpenting di sini, motivasi intrinsik juga dicoba untuk dibangun dengan sekuat mungkin, ya ini dengan melalui penyuluhan, baik melalui forum, pertemuan rapat wali murid, disosialisasikan melalui amanat pembina upacara setiap hari Senin, hingga mensosialisasikannya langsung kepada semua warga sekolah dan para pedagang ketika gerakan kegiatan bersih-bersih, sampah dilakukan secara serentak dalam suatu hari tertentu yang biasanya dilakukan saat hari Jumat, yaitu Jumat Sehat, di mana selain senam juga ada gerakan bersih-bersih secara serentak. Nah, melalui kegiatan ini, maka guru memberikan sosialisasi melalui pengeras suara ketika para siswa sedang melakukan gerakan bersih-bersih tersebut. Para guru juga terus berupaya memberikan pemahaman dan membangun kesadaran peserta didik di masing-masing kelasnya untuk senantiasa berusaha menjaga kebersihan lingkungan, di mana selain membuang sampah jajanan dan lain sebagainya dari keperluan pribadi dirinya pada tempat sampah, siswa juga dibangun motivasi internalnya untuk memungut sampah setiap mereka melihat sampah dan menaruhnya ke tempat sampah yang telah disediakan. Hal terpenting di sini, guru dan siswa juga diajak untuk belajar bersama mengolah sampah menjadi produk baru yang memiliki nilai guna atau nilai ekonomis. Dengan melalui berbagai upaya tersebut, harapannya tentu agar permasalahan sampah bisa diatasi, bahkan mengubah masalah tersebut menjadi sebuah solusi, prestasi hingga pencapaian baru. Lantas bagaimana hasil dari aksi nyata ini? Dengan menanamkan kesadaran dan motivasi yang kuat pada peserta didik, program ini dapat dikatakan berjalan sangat baik.
mayoritas siswa memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Bahkan tanpa disuruh, para siswa tampak serempak. Setiap pagi semua siswa serempak membersihkan lingkungan, yaitu mengambil sampah yang berserakan, baik itu sampah anorganik maupun organik, yang mayoritas berasal dari dedaunan yang gugur dari pepohonan-pepohonan yang ada di lingkungan sekolah kami. Semangat kebersihan ini bukan hanya ditunjukkan oleh siswa untuk menjaga lingkungan saja, baik itu lingkungan halaman maupun kelasnya, namun juga terhadap kebersihan lainnya, karena mereka menyadari pentingnya kebersihan, di mana selain untuk kesehatan, kebersihan juga merupakan sebagian dari iman. Budaya positif ini harapannya bukan hanya dilakukan siswa di sekolah saja, namun juga dilakukan di rumah dan lingkungan masyarakat sebagai salah satu bekal terbaik dalam mereka menjalani kehidupan hari ini dan juga masa depannya kelak. Namun setelah melakukan aksi nyata ini, saya melihat ada suatu masalah baru, di mana ada sesuatu lingkungan yang memiliki masalah berbeda di setiap musimnya. Masalah pertama adalah ketika musim penghujan, biasanya lingkungan ini sangat subur sehingga membuat rumput-rumput liar begitu banyak bertumbuhan. Bahkan beberapa di antaranya ada yang berduri. Dan ketika musim kemarau seperti saat ini, karena lingkungan ini posisinya sejajar dengan tempat pembuangan sampah akhir, biasanya sampah tersebut akan berterbangan memenuhi lingkungan tersebut. Dan kebetulan lingkungan tersebut berada di belakang kelas yang saya ajar, yaitu di kelas 4. Dan juga berada di belakang gudang. Posisinya yang memang tidak terlihat oleh mata. Jika kita tidak berada di posisi belakang kelas, membuatnya kurang tersentuh oleh perhatian. Namun kendati begitu, banyak anak yang suka bermain ke area tersebut. Maka tentunya ini menjadi cukup berbahaya ketika banyak rumput liar. Menyikapi hal itu, saya kemudian berdiskusi kembali dengan peserta didik saya di kelas 4 untuk menanyakan kelas impian mereka. Di mana kelas impian ini bukan hanya berlaku untuk di kelas saja, tetapi juga di lingkungan sekitar kelas. Dan beberapa di antara siswa ketika saya ajak untuk menengok ke belakang kelas, mereka ternyata memiliki beberapa pemikiran yang luar biasa. Menurut pandangan mereka, sampah-sampah yang terus berterbangan ketika musim kemarau ataupun ketika musim hujan namun ada angin, itu solusinya adalah dengan kita membuat pagar. Akhirnya dengan hasil diskusi dengan siswa tersebut dan berbagai pertimbangan lain, di mana beberapa siswa juga ingin belajar dalam hal budidaya tanaman, kemudian beberapa siswa juga ada yang menggambar kerbau, sapi, dan lainnya, dan ketika ditanyakan mereka ingin memiliki lingkungan yang asri. Maka kemudian lahirlah sebuah program baru yang kemudian lingkungan tersebut kami arahkan untuk menjadi sebuah lingkungan belajar untuk siswa yang sesuai dengan lingkungan. Maka di sini kemudian kami berupaya bersama siswa dan kemudian lahirlah sebuah program baru yang kami sebut sebagai dengan nama Kebun Siswa LDR. Kebun Siswa LDR ini adalah kepanjangan dari lingkungan, diri, dan rasa. Di mana dengan adanya lokasi ini diharapkan nanti para siswa bisa lebih memahami lingkungan di mana mereka tinggal. Kemudian diri di sini adalah berarti mereka mengenal jati dirinya, dari mana mereka berasal, sehingga kemudian mereka bangga dengan jati diri tersebut. Nah, karena mayoritas penduduk kami adalah petani, maka sangat tepat sekali jika kemudian di belakang sekolah tersebut dijadikan sebagai kebun siswa. Sehingga siswa bisa belajar berkebun, bagaimana caranya mengurus tanaman, dan apa jenis tanamannya. Tentunya saya sebagai guru memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk siswa mengekspresikan dirinya mereka ingin menanam jenis tanaman apa. Beberapa siswa mengusulkan ada yang ingin menanam sayuran, buah-buahan, dan lainnya. Bahkan ada juga yang ingin menanam pepohonan. Namun terkait pepohonan tentunya karena lokasinya lahannya sempit, sekitar 2,5 meter kali 9 meter. Maka jika itu dilakukan, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan teknik bonsai. Jadi pepohonan yang tumbuh itu tidak akan menjulang tinggi. Selain itu tentunya ada nilai estetik.
pohon tersebut akan sangat indah. Kemudian dari LDR ini tadi ada lingkungan, kemudian diri dan rasa. Rasa di sini kami fokuskan agar siswa memahami bagaimana rasa, ya, rasa mereka ketika mereka mengolah tanaman dan lainnya, sehingga mereka akan menjadi bangga dengan orang tuanya yang berprofesi sebagai petani. Adanya rasa kebanggaan ini tentunya mereka kelak apapun profesinya, mereka akan tetap bangga dengan jati dirinya tersebut. Dengan melakukan rapat bersama siswa yang ada di kelas saya, kemudian saya mengusulkan kepada kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru terkait program ini dan alhamdulillah itu disetujui. Maka untuk mempersiapkan mereka bisa memahami apa saja yang harus mereka persiapkan, saya juga telah mengajak mereka terjun langsung untuk melihat langsung lokasi area tanah yang digarap para petani. Harapannya mereka bisa memahami sedikit gambaran terkait cara pengolahan tanah dan tanaman. Terkait bagaimana perasaan saya ketika melakukan aksi nyata ini, tentunya perasaannya sangat senang dan tentu juga merasa tertantang setiap mendapatkan permasalahan. Ketika kita mencoba melihat, ternyata dalam suatu masalah tersebut ada suatu peluang baru. Jadi yang awalnya merupakan sebuah masalah, ternyata ada sebuah peluang baru yang membuat diri saya semakin tertantang untuk berpikir lebih kreatif lagi, menjadikan permasalahan yang ada justru menjadi sebuah pencapaian baru, produk baru yang kemudian dari masalah yang ada justru memunculkan nilai manfaat yang ada. Misalnya seperti tadi ketika ada sampah yang masuk ke lingkungan belakang kelas saya, di situ kemudian sebuah masalah dan melalui gerakan bersih-bersih sampah, semua siswa membersihkan sampah tersebut untuk kemudian merealisasikan program yang mereka usulkan, yaitu adanya kebun siswa tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut, akhirnya saya memiliki lingkungan baru sebagai sarana belajar siswa secara langsung. Jadi yang biasanya harus terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini ke area lokasi persawahan masyarakat, nanti ke depannya saya bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di belakang sekolah tersebut untuk sarana belajar siswa. Mulai dari bagaimana pengolahan lahan hingga proses perawatan tanaman dan hingga panennya. Dan ini sangat-sangat luar biasa sekali menurut saya. Jadi ketika ada masalah tersebut, dengan adanya aksi nyata ini, saya merasa bahagia dan saya merasa tertantang untuk menemukan sesuatu hal yang baru. Demikian cerita mengenai aksi nyata di modul 3.3 ini. Semoga kisah ini bisa menginspirasi siapapun yang menonton video ini. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.